Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Yeskiel pasal 37 ayat pertama sampai dengan ayat 14. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena Tuhan begitu baik, Tuhan selalu hadir, dan Tuhan yang mengenal segala kerinduan hati kami. Kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ini ada kekuatan, ada penghiburan, ada kelengkapan pada kami untuk menjalani hidup percaya kami di tengah situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, yang membuat khawatir, yang membuat cemas. Tapi Roh Kudus-Mu lah yang berfirman kepada kami, kiranya Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat kami pahami dengan baik dan berbuah dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi firman yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Yeskiel pasalnya yang ke-37 ayat yang pertama sampai ke-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan terang-terang Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh-sungguh suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan Rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ada setiap kita yang menerima firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca pada pembacaan kita tadi adalah satu bagian yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel. Saudara, secara garis besar melalui atau kitab Yeskiel mengandung tema kesucian, keagungan Tuhan, dan pertobatan umat Israel. Dan sejarah mencatat bahwa di tanah Babilonia, sebagian umat Israel dapat hidup dengan baik. Mereka tidak diperbudak seperti saat di Mesir. Bahkan beberapa di antara mereka bisa hidup dengan sangat sejahtera secara ekonomi dan berniaga ataupun menjadi pegawai di pemerintahan. Namun apa yang terjadi adalah bahwa sesungguhnya hati, jiwa dan batin mereka tetap merasakan kekosongan yang sangat
dan yang sangat dalam. Dan bila kita menemukan istilah-istilah masa pembuangan seperti ratapan, tangisan, tulang-tulang yang kering, yang bertaburan, berserakan, ini adalah suatu gambaran bahwa betapa jiwa mereka, penderitaan batinia mereka sangat berat, ya. Dalam situasi dibuang, mereka sudah sampai kepada tahap puncak dan mereka ada dalam kondisi yang sangat-sangat tidak punya pengharapan, karena kota Yerusalem yang selama ini merupakan pegangan mereka sebagai simbol janji pemeliharaan Allah, walaupun mereka jauh, ternyata kota itu pun telah dihancurkan. Karenanya mereka membutuhkan sesuatu hal yang luar biasa untuk membangkitkan semangat mereka, untuk membuat mereka bisa mengalami kehidupan yang lebih baik, yang lebih bersemangat, yang lebih penuh dengan pengharapan. Saudara, inilah yang dialami oleh